Ingat, kualitas pakan itu penting, tapi jumlahnya, kuantitasnya itu tidak kalah penting. Kalau kuantitasnya kurang, kualitasnya bagus, sama aja bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ternak semua, jumpa lagi dengan kami Hilwaya Farm Official. Nah, teman-teman, sore ini kita akan membahas masih tentang seputar peternakan kita. Kita sering berpikir bahwa kalau pakan di ternak kita konsentratnya bagus, rumputnya segar juga bagus, pasti dombanya akan gemuk. Tapi ketika dipraktekkan, ada beberapa yang ternyata tidak sesuai dengan angen-angen, tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, salahnya di mana? Ternyata ketika kita melakukan hal tersebut, domba kita bobotnya ada yang stagnan, nggak naik, ada yang naiknya dikit, terus ada yang malah turun. Ternyata teman-teman, nah ini kasusnya di mana? Salahnya di mana? Ternyata masalahnya bukan kualitas pakannya, tetapi di porsi. Hari ini kita akan bongkar rahasia pentingnya kecukupan jumlah pakan berdasarkan data dari NRC atau National Research Council tentang ruminansia, lengkap dengan kasus contoh nyata. Teman-teman, banyak sekali peternak yang sibuk ngitung tentang protein, kandungan protein di pakannya, terus kandungan energinya, seratnya, karbohidratnya. Tapi bagus, itu bagus. Tapi terkadang kita lupa satu hal. Kalau jumlah total pakan yang masuk nggak sesuai kebutuhan berat badan, maka semua hitungan tentang nutrisi-nutrisi itu akan sia-sia. Gitu. Jadi NRC sudah lama mengingatkan soal ini, tapi masih banyak dari kita itu yang terjebak di total nutrisi saja, tapi tidak menghitung jumlahnya kurang atau pas. Nah, kita akan membahas hal ini pada konten kali ini. Menurut data dari NRC, kebutuhan pakan domba itu dihitung berdasarkan persentase bobotnya, persentase bobot badan, jadi body weight istilahnya. Nah, yang dihitung ini adalah dalam bentuk pakan kering, atau bahasa Inggrisnya dry matter intake, atau jumlah bahan keringnya. Jadi bukan jumlah bahan basahnya. Kalau kita ngarit kemudian rumput kita basah, itu harus dikira-kira kalau kering itu jadi berapa kilo. Contohnya begini, untuk domba pemeliharaan menurut NRC, data NRC, domba pemeliharaan itu kebutuhan pakannya itu 2,5 sampai 3% dari bobot badan per hari. Kalau untuk penggemukan atau fattening itu lebih banyak, yaitu 3% sampai 4% dari bobot badan per harinya. Jadi per hari 3 sampai 4% dari bobot badan. Nah, ini dalam bentuk kering. Artinya kalau pakan kita basah, berat asli dari pakan itu harus lebih besar supaya bahan keringnya nanti jadi pas. Coba kita lihat tabel NRC untuk domba jantan penggemukan. Jadi di situ disebutkan kalau bobot badan domba itu 30 kilo, kebutuhan DMI-nya, dry matter intake-nya itu 3,3% dari 30 kilo. Ketemunya sekitar kurang lebih 1 kilo atau 9 onan, 9,9 on, atau dibulatkan menjadi 1 kilo. Nah, untuk domba jantan penggemukan
bobotnya 40 kilo, kebutuhan DMI-nya 3,2% dari bobot badan. Ketemunya sekitar kurang lebih 1,28 kilo. Untuk domba jantan dengan bobot 50 kilo, kebutuhan DMI-nya itu 3% dari bobot badan. Berarti sekitar 1,5 kilo perharinya pakannya. Kalau bobot domba itu 60%, 60 kilo, 60 kilo, kebutuhan DMI-nya itu 2,8%. Ketemunya perharinya sekitar 1,68 kilogram pakan kering. Nah, ini meskipun kebutuhan DMI itu ketika bobot semakin tinggi, kebutuhan DMI-nya persentasenya itu semakin rendah, tapi ketemunya kalau dikalikan itu ternyata naik. Atau domba dengan bobot yang lebih besar, maka kebutuhan pakannya lebih banyak. Sekarang kita bikin kasus. Ada 2 domba di kandang. Yang satu bobot 30 kilo, yang satu bobot 50 kilo. Yang 30 kilo ini kebutuhan DMI-nya, dry matter intake-nya itu 1 kilogram per hari. Yang 50 kilo ini DMI-nya atau kebutuhan pakannya per hari dalam bentuk kering itu 1,5 kilo. Nah, tapi dua-duanya ini ditaruh di kandang yang sama, satu koloni. Terus dikasih pakan yang sama dengan hitungan 1 kilo bahan kering per hari. Hasilnya bagaimana? Yang 30 kilo ini akan cukup, bobotnya akan naik. Lah yang 50 kilo ini kurang makanannya, sehingga bobotnya akan stagnan atau bahkan bisa jadi turun. Karena apa? Energinya cuma cukup untuk bertahan hidup, untuk bernapas, mengolah makanan, dan lain sebagainya. Tidak ada sisa untuk pertumbuhan. Akhirnya akan stagnan atau tetap. Ilustrasinya begini teman-teman. Kalau misalkan kita yang bapak-bapak ini lagi makan bareng dengan anak kecil, prasmanan, tapi piringnya sama-sama kecil, terus diisi sama rata. Yang anak kecil itu nanti kenyang, yang kita bapak-bapak makan hati jadinya. Jadi tetap masih lapar atau kurang. Nah gitu. Terus kalau pakannya kurang ini nanti efeknya apa? Yang pertama, bobotnya stagnan, tetap, atau bahkan mungkin turun, atau mungkin naik tapi sedikit. Terus yang kedua, efisiensi pakannya jelek, maka akan merugikan biaya. Sudah kita pelihara tapi hasilnya jelek, kita rugi di biaya. Yang ketiga, yang kurang pakan tadi, kekebalan tubuhnya akan berkurang sehingga akan mudah sakit. Tuh. Jadi jangan heran kalau dombanya kelihatannya sehat tapi tidak gemuk-gemuk karena perhitungan yang melihara, pelit. Itu pakannya tidak cukup, teman-teman. Solusinya bagaimana, teman-teman? Solusinya adalah yang pertama, domba kita dikelompokkan berdasarkan bobot. Yang bobot sekitar 30 kilo jadi satu kandang, yang bobotnya sekitar 40 kilo jadi satu kandang, yang bobotnya jumbo 50 kilo jadikan satu kandang. Tuh. Terus kemudian yang kedua, hitung kebutuhan DMI masing-masing. Dry matter intake-nya berapa? Yang 30 kilo misalkan per ekor 1 kilo. Kalau jumlahnya ada 15, berarti sekali pakan harus sekitar 7,5 kilo bahan kering, atau 8 kilo, nanti pagi 7,5 kilo, sorenya 7,5 kilo kalau 15 ekor. Itu contohnya. Terus yang ketiga, diatur porsi pakannya. Itu kalau kelompok yang 50 kilo berarti dihitung per ekornya itu 1,5 kilo per hari atau 7,5 on sekali makan. Kalau dikasih makannya sehari 2 kali pagi dan sore gitu. Jangan asal sama rata. Itu teman-teman ya.
Terus kemudian seperti biasanya kita akan review beberapa domba yang ada di Hilwaya Farm. Barangkali teman-teman butuh domba, hubungi kami di 081 35 93 99909. Yuk kita review. Ini teman-teman, ini ada beberapa sapian F1 Dorper jantan ini. Satu ini. Terus mana lagi? Oh ini dua, ini tanduk dua. Bobot sekitar 30 kilo. Ini waktunya nyapeh teman-teman. Itu yang lagi duduk itu anaknya kembar, agak kecil mungkin bobotnya. Terus ini lagi, nih lumayan panjang bodinya. Ini ada silangan Dorper full blood dengan awasi F1 lah, itu blackhead, itu keluar tanduk. Itu induknya awasi F1 awasi tapi hitam. Ini induknya ini teman-teman, apa awador namanya. Tapi ini masih belum 3 bulan, masih nyusu. Setelah ini mungkin itu sudah kuat kalau mau disabeh, meskipun belum 3 bulan sudah kuat. Kalau teman-teman barangkali cari buntingan Texel bunting dengan Dorper, ini ada juga Texel lumayan jumbo lah, bobot sekitar 50. Nah, ini bunting besar mau lahiran. Itu satu, ini dua, ini juga jumbo juga ini teman-teman. Ini bobot ya 50-60 lah. Ini F1 jumbo juga ada, tapi warnanya putih. Ini F1 ini, bentuk palanya bagus, kotak, laktasi 2, bagus-bagusnya untuk anakan itu. Tuh, ini juga F1 jumbo dari Garut. Wajahnya kotak-kotak teman-teman, seperti Texel full blood. Ini bobot sekitar 60-70 ini. Kalau mau cetak jumbonan pas ini. Tuh, atau F1 Dorper buntingan yang lainnya, ini F1 Dorper, satu Dorper bunting-bunting. Ini F1 Suffolk bunting, tapi buntingnya bukan dengan Suffolk full blood teman-teman, sama-sama F1 Suffolknya, jadi cross, nanti cross Suffolk. Tuh, kita kembali ke materi teman-teman. Jadi ingat, kualitas pakan itu penting, tapi jumlahnya, kuantitasnya itu tidak kalah penting. Kalau kuantitasnya kurang, kualitasnya bagus, sama aja bohong. Jadi kalau mau domba kita cepat gemuk, produktivitasnya bagus, maka pastikan porsinya sesuai dengan bobot badan. Itu teman-teman. Pertemuan kita kali ini cukup sekian. Terima kasih, tetap stay di Hilwaya Farm Official. Dukung kami dengan subscribe, like, dan komen di bawah. Mungkin teman-teman ada pengalaman yang seru, silahkan diceritakan di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak.